Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang. Satu, Muhammad Tagat. Kedua, Putri Wulandari. Ketiga, Sepiliana. Yang keempat, Nur Intan Sofiana. Yang kelima, Azah Ramadila. Yang keenam, Puput Melnia. Yang ketujuh, Heni Amaliawati. Yang ke-8, Fajar Muhammad. Baik, kami dari kelompok 4 yang mengambil tugas makalah, yaitu bab 4 yang berjudul pengambilan keputusan bisnis. Adapun rumusan masalah yang kami ambil adalah 9 poin. 1. Pengertian pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengambilan keputusan melalui rapat. Yang keempat, manfaat pengambilan keputusan melalui rapat. Yang kelima, kelemahan pengambilan keputusan melalui rapat. Yang keenam, kapan suatu rapat perlu diadakan. Yang ketujuh, cara mengorganisasi rapat. Yang ke-8, unsur-unsur rapat. Yang ke-9, asas-asas rapat yang baik. Kita masuk ke rumusan masalah pertama, yaitu definisi dari keputusan bisnis. Ada beberapa definisi tentang pengambilan keputusan. Dalam hal ini, arti pengambilan keputusan sama dengan pembuatan keputusan. Misalnya, menurut Terry, definisi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih, tindakan pemimpin atau menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan suatu di antara alternatif-alternatif yang dimungkinkan. Dan menurut Syagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif-alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dari kedua pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja dan tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif yang baik dari alternatif yang ada. Baik, kita masuk ke rumusan masalah kedua, yaitu proses pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil itu merupakan perwujudan kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu, analisis proses pengambilan keputusan pada hakikatnya sama saja dengan analisis proses kebijakan. Proses pengambilan keputusan meliputi 1. Pengumpulan dan menganalisa data. Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Yang kedua, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan. Yang ketiga, setelah masalah dirinci dengan tepat dan disusun dengan baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Yang keempat, pemilihan salah satu alternatif terbaik. Dalam pemilihan satu alternatif yang dibutuhkan waktu yang lama, karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau tidak, atau sebaliknya. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Dalam melaksanakan keputusan, berarti seorang pemimpin harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Yang keenam, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Setelah keputusan dijalankan, seharusnya pemimpin dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Dalam proses mengidentifikasi atau menganalisis masalah yang dihadapi, kemudian mencari alternatif pemecahan bagi masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, memilih alternatif yang paling efisien dan efektif untuk memecahkan masalah. Yang keempat, melaksanakan alternatif tersebut dan mengevaluasi apakah alternatif yang dilaksanakan berhasil. Pengambilan keputusan melalui rapat. Dalam sebuah rapat atau pertemuan biasanya digunakan untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah. Salah satu contoh yang sederhana saja, misalnya dalam rapat warga rukun tetangga atau disebut dengan RT. Pembicaraan mengenai suatu masalah dalam rapat biasanya berjalan dengan alot, karena masing-masing warga memiliki pendapat. Dan idenya dalam rapat keputusan diambil dengan musyawarah mufakat.
Namun karena berbagai situasi dan kondisi, biasanya dalam rapat apabila keputusan tidak dapat diambil dengan cara musyawarah, keputusan diambil dengan cara voting. Ada beberapa tata cara dan ketentuan yang dapat dijadikan pedoman ketika kita menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Yang pertama yaitu, sampaikanlah pendapat secara baik, jelas dan sopan, sertakan alasan mengapa kita berpendapat sedemikian. Yang kedua, hargai dan hormati pendapat orang lain yang bertentangan atau beda pendapat dengan Anda. Yang ketiga, carilah titik temu di antara pendapat-pendapat yang ada secara bijaksana. Yang keempat, apabila keputusan sudah diambil, terimalah keputusan tersebut dengan besar hati, walaupun mungkin tidak semua dengan keinginan Anda. Yang kelima, laksanakanlah hasil keputusan bersama tersebut dengan sepenuh hati. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat biasanya dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan. Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang telah mencapai quorum dan disetujui oleh semua yang hadir. Quorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam sebuah rapat. Jumlah ini biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelum dimulainya suatu rapat. Ada rapat yang quorumnya setengah dari jumlah anggota, ada pula yang 3/4 jumlah anggota. Dalam musyawarah mufakat, kita mengenal istilah aklamasi, yaitu pengambilan keputusan yang disetujui oleh semua peserta rapat tanpa ada satupun yang menolak atau berbeda pendapat. Aklamasi memang jarang terjadi dalam sebuah musyawarah karena setiap peserta rapat memiliki pendapat yang berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat pengambilan keputusan melalui rapat. Yang pertama yaitu aspirasi semua peserta rapat dapat disalurkan. Yang kedua, sesama peserta rapat saling memahami dan toleransi. Yang ketiga, masalah yang dibahas jelas. Kemudian, tercapainya kata mufakat menghasilkan keputusan yang bulat. Yang kelima yaitu kental dalam suasana kekeluargaan. Yang keenam yaitu informasi yang lengkap lebih mungkin diadakan. Karena dalam suatu rapat itu kan terdapat banyak orang. Jadi terdapat juga banyak pengalaman dari berbagai macam orang yang nanti akan disatukan. Yang ketujuh yaitu banyak alternatif yang muncul. Yang kedelapan yaitu meningkatkan kesempatan terlaksananya hak orang banyak. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya 5. Kelemahan pengambilan keputusan melalui rapat. 1. Waktu rapat yang cukup panjang. 2. Timbul masalah yang cenderung keluar dari topik pembahasan. 3. Peserta cenderung pasif. 4. Keputusan sering diabaikan. 5. Dominasi minoritas. Tidak mungkin dalam suatu kelompok mewakili kepentingan dalam organisasi dan seringkali hanya terdiri dari beberapa orang saja. Para anggota kelompok sering menggunakan kesempatan ini untuk memenangkan kepentingan orang-orang tertentu dalam organisasinya yang sengaja atau tidak sengaja diwakilinya. Ada kecenderungan dia mendominasi kepentingan orang banyak. 6. Tanggung jawab tersamar. Pada keputusan individual, jelas siapa yang bertanggung jawab. Tetapi, pada keputusan kelompok dari mereka atau para anggota, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab perorangan lulu dari tanggung jawab bersama. 7. Tekanan untuk menyesuaikan dalam kelompok. Ada saja golongan yang mempunyai pengaruh dan menekan kelompok untuk menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Saya akan melanjutkan. Kapan suatu rapat perlu diadakan? Seperti yang kita ketahui, rapat diperlukan ketika banyak perbedaan pendapat tetapi ada suatu keputusan yang akan diambil. Dan di dalam rapatlah ada perbedaan-perbedaan pendapat sehingga bisa mendapat suatu keputusan. Koordinasi bersama rekan kerja, atasan, dan mitra bisnis biasanya dilakukan di dalam sebuah rapat. Rapat diadakan untuk mencapai tujuan tertentu, yakni menyampaikan informasi kepada anggota kelompok lain agar didengar dan diketahui oleh anggota kelompok lain.
untuk mendapatkan masukan berupa kritik atau saran dari anggota lain apabila ada suatu masalah, untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Sesuai pada tujuan rapat, yaitu yang pertama, untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi, perintah, atau pernyataan. Yang ketiga, sebagai alat koordinasi antar intern atau antar ekstern. Yang keempat, agar peserta rapat dapat ikut berpartisipasi kepada masalah-masalah yang terjadi. Yang kelima, mempersiapkan suatu acara atau kegiatan. Yang keenam, menampung semua permasalahan dari arus bawah atau para peserta rapat. Jadi, pada dasarnya, suatu rapat perlu diadakan ketika ada suatu keputusan yang akan diambil. Saya akan menjelaskan cara mengkoordinasi rapat. Ketika Anda mendapatkan kesempatan untuk memimpin rapat, sebaiknya jadikan ini sebagai peluang untuk meningkatkan karir Anda. Anda harus bisa tampil sebaik mungkin agar dapat terlihat memukau ketika memimpin rapat. Dengan begitu, orang lain akan merasa Anda pantas untuk mendapatkan karir yang lebih baik lagi. Anda harus mampu menciptakan sebuah rapat yang efektif dan efisien, serta membuat pembahasan mudah dipahami peserta rapat lainnya. Untuk itu, di sini telah dijelaskan beberapa tips memimpin rapat dengan cara terbaik agar dapat Anda terapkan. Cara-cara yang lazimnya digunakan banyak pekerja profesional dalam memimpin sebuah rapat. Di antaranya, yang pertama, durasi rapat jangan terlalu lama. Yang kedua, memimpin rapat dengan berdiri. Dan yang ketiga, hindari perubahan jadwal rapat. Rapat yang termasuk salah satu jenis diskusi terdiri dari beberapa unsur, di antaranya yang pertama, tujuan rapat. Melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga masalah diharapkan dapat segera diatasi. Rapat bertujuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, masalah yang dirapatkan berisi pendapat yang berbeda sehingga sebuah keputusan dapat diambil dari perbedaan pendapat tersebut. Yang ketiga, pemimpin rapat. Pemimpin rapat adalah leader, pemimpin atau ketua yang mengatur berjalannya suatu rapat atau pertemuan. Biasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki rapat kerja di setiap organisasi atau perusahaan. Yang keempat, peserta rapat. Beberapa tipe peserta rapat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe pemersatu penuh pengertian, persahabatan, berjiwa besar, sabar, tekun, ulet, bersikap toleran. Yang kedua, tipe perantara bertindak sebagai perantara atau sebagai penghubung antara yang satu dengan yang lain, baik perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, tipe pendengar. Peserta rapat dengan tipe pendengar termasuk peserta yang pasif, tidak turut berperan secara aktif dalam rapat. Tipe pendengar umumnya orang yang bersifat pendiam atau jarang berbicara. Yang keempat, tipe pemberi semangat. Peserta rapat termasuk pemberi semangat, mempunyai sifat penggerak, kemauan dan kemampuan bekerja yang cukup tinggi. Yang kelima, tipe inisiatif merupakan orang yang rajin, tekun, kreativitas yang tinggi, serta mempunyai keinginan yang baik untuk turut memikirkan pemecahan keadaan atau masalah. Yang keenam, tipe pemberi informasi. Yang ketujuh, tipe penyerang. Peserta rapat ini bersifat pendobrak, penentang terhadap masalah yang sedang dibahas, pendapat dan sikap orang lain. Yang kelima, media rapat. Media rapat adalah fasilitas perantara yang biasanya digunakan dalam suatu rapat dengan peserta yang sedikit maupun peserta rapat yang berjumlah banyak. Beberapa contoh media rapat antara lain ruangan, meja, kursi, lampu penerangan, papan tulis, sound system, ballpoint, buku, kertas, pensil, komputer, dan lain-lain. Yang keenam, notulen atau sekretaris. Jalannya rapat ditulis oleh seorang petugas khusus yaitu notulis atau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Moharidawan dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi kami mengenai pengambilan keputusan bisnis, di mana saya akan menjelaskan poin ke-9, yaitu asas-asas rapat yang baik. Agar rapat bisa mencapai maksud dan tujuannya, hendaknya rapat harus dikelola dengan baik dan harus mengetahui tata tertib rapat yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Tepat waktu dalam memulai rapat. Yang kedua,
agenda rapat dirumuskan atau disusun dengan baik sehingga peserta rapat dapat mengetahui susunan acara rapat. Yang ketiga, setiap peserta saling menghargai pendapat yang dikemukakan peserta lain. Yang keempat, adanya partisipasi dari peserta rapat. Yang kelima, bersifat terbuka, artinya bersedia menerima kritik dan saran dari peserta lain tanpa emosi, dengan tidak melihat siapa yang berbicara, tapi setiap peserta mau mendengar pendapat orang lain. Yang keenam, tidak ada peserta yang terlalu dominan selama pertemuan. Yang ketujuh, perdebatan bisa terjadi tanpa harus menjatuhkan peserta lain atau emosi, namun saling melempar argumen yang kuat tanpa menindas yang lainnya. Yang kedelapan, setiap argumen atau pertanyaan yang diajukan dan disampaikan secara singkat, jelas, dan lugas. Yang kesembilan, pemimpin rapat dapat membimbing acara sampai pada akhir rapat, walaupun terjadi perdebatan atau pro kontra pendapat. Jadi, pemimpin rapat harus dapat mengendalikan rapat sehingga masalah dapat dipecahkan untuk mengambil kesimpulan. Yang ke-10, selalu ada kesimpulan yang diambil berdasarkan argumen-argumen yang disetujui bersama. Agar rapat dapat berhasil dengan baik, terlebih dahulu harus dibuat susunan acara rapat yang merupakan urutan-urutan jalannya rapat, mulai dari pembukaan rapat sampai dengan rapat ditutup, yaitu salah satunya pembukaan, pembacaan, susunan acara rapat, pembahasan materi rapat, lain-lain, serta penutup. Etika rapat dan gaya komunikasi. Yang dimaksud dengan etika rapat adalah norma, nilai, kaidah, atau ukuran tingkah laku yang baik ketika melakukan rapat. Gaya komunikasi sebenarnya merupakan bagian dari etika rapat. Apabila memenuhi beberapa persyaratan, persyaratan tersebut terdiri dari 1. Persepsi, yang kedua ketepatan, yang ketiga kredibilitas, yang keempat pengendalian, yang kelima kecocokan atau keserasian. Selanjutnya poin yang berikutnya yaitu asas pengambilan keputusan. Syarat minimum demokrasi adalah 1. Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai hak untuk dipilih. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul. Yang ketiga, Badan Perwakilan Rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana dan atau melalui wewenang pengawas. Yang keempat, asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka. Yang kelima, pada prinsipnya, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia. Dalam ketatanegaraan kita, prinsip utama dalam pengambilan keputusan adalah asas musyawarah untuk mufakat. Penutup. Bagian kesimpulannya, dari penjelasan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa pengambilan keputusan merupakan fungsi utama dari seorang wirausahawan dalam mengelola bisnisnya. Kegiatan pengambilan keputusan ini sering menjadi kegelisahan tersendiri bagi seorang wirausaha. Hal ini disebabkan keputusan yang dibuat akan mengikat seluruh komponen dalam perusahaan untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut. Dan sebelum mengadakan sebuah rapat, alangkah baiknya segala sesuatu dipersiapkan terlebih dahulu. Karena pada dasarnya, rapat diadakan ketika banyak pendapat berbeda, tapi ada suatu keputusan yang akan diambil. Dan di dalam rapat ada perbedaan pendapat, sehingga bisa menjadi satu keputusan. Pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting bagi kemajuan perusahaan tersebut. Dalam mengambil sebuah keputusan, diperlukan ketepatan dalam menganalisis masalah, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada, dan mengevaluasinya. Di perusahaan manapun, masalah selalu menjadi tantangan bagi setiap karyawan dan pimpinan perusahaan tersebut.
Adanya masalah dalam perusahaan bukan berarti perusahaan tersebut memiliki kualitas yang buruk. Bahkan dengan adanya masalah dalam perusahaan, pimpinan dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sekian presentasi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan selanjutnya, boleh dilakukan pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.